Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Melempar tanah 3 kali, baik NU maupun Tarjih Muhammadiyah itu menyatakan bahwa ini dicontohkan Nabi. Ya, bagi saya itu kita sami'na wa ata'na aja. Namun alangkah baiknya apabila mungkin disusulkan salah satu hadis yang menyatakan hal tersebut, bisa di grup atau di mana gitu. Kemudian yang di grup itu yang diperdebatkan, dipermasalahkan, termasuk saya mempermasalahkan, karena apabila seseorang melempar tanah kemudian dibacakan inna anzalna itu ya, inna anzalna itu 7 kali, maka yang meninggal, sang mayat tadi akan terhindar dari siksaan kubur sampai hari kiamat. Berkuai nakmen gitu. Saya pikirnya gitu. Nah, itu memang terjadi perdebatan. Nah ini sebenarnya bagaimana? Apakah mungkin sudah mendapatkan penjelasan yang lebih logis, lebih masuk akal, bisa diterima begitu bagi orang-orang yang mendengarkannya. Kalau yang mungkin ya kalau dia orang yang taat beribadah dan menjadi muslim sejati, itu bisa saja. Tapi kalau itu tadi yang tidak melakukan ibadah terus kok hanya begitu saja kok terlepas dari siksa, itu yang kayaknya kurang logis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum Nabi kita jelaskan untuk ittiba Rasul dengan 3 perkara: kauliyah, fi'liyah, dan juga nakliyah. Karena siapa yang ikuti Nabi 3 akhlak itu dijamin selamat, dijamin selamat. Maka lemparan itu pas, lemparan 3 kali pas untuk itu, ya. Tapi kalau tidak ikuti 3 perkara tadi itu, ya, dilempari jamin telu, pecahan puluh dia orang bakal selamat, karena tidak ikuti apa? Tidak ikuti beliau Nabi, kalau Nabi dan Nabi. Nabi minta untuk sholat tepat waktu, sholat tidak tahu, nggak pernah sholat. Padahal inna yuhsabu bi'abdi bi'yaumil qiyamah bi'abdi sholatu. Apa artinya itu? Apa artinya? Tahu nggak? Nanti sore itu. Sesungguhnya nanti di yaumil qiyamah umatku akan ditanya dulu, ditahu dulu sholatnya bagaimana. Dan sholat tahu ya selamat, tidak beri benchmark ya bakal selamat karena nggak pernah sholat. Jadi kalau kita bisa kauliyah, bisa yang baik. Fi'liyah itu amal perbuatan. Nggak pernah sholat mau selamat. Jangan silat dulu. Datang di masjid sehari beragah. Gah, bosan ngasih deh. Si mama ngomong gitu. Ya menurut saya bingungin lah. Masa. Ya. Ini bersama-sama seperti ini. Ayo kita sadar bersama-sama bahwa kita adalah umat Nabi yang butuh syafaatnya. Gimana? Dalam surat Al-Ayat 1 gimana ya? Apa? Ketika khotib bicara innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina shollu 'alaihi wa taslimu taslima. Allah bersalawat karena Allah berikan rahmat. Malaikat bersalawat karena malaikat mengampunkan para nabi. Umatnya bersalawat karena ingin nyantol dan bersalawatnya. Yang sudah bersama nabi, atau mengikuti saya nabi ya. Itu ya. Jadi sekali lagi, yang sahih yang saya tulis pada hari ini, ya, yang in ajana dasarnya itu kurang klasik itu kurang kuat, ya. Dalam mata hadis kurang kuat, perawinya juga lemah, matanya juga lemah, tidak sesuai dengan yang di dalil dari Nabi dan juga para sahabat di dalil-dalil dengan yang
Ya, jadi hadisnya ada, maka saya kali tak perpanjang di berapa bisa mazhabnya dapat sini tak tulis hanya mazhab bisa siapa. Berapa itu berapa? Itu masih masuk terlalu baru-baru itu udah mazhab. Jadi nanti sebetulnya yang di forum itu di grup itu sudah ada hadisnya itu. Masa apa ya menurut saya lupa ya. Ada hadisnya, Mbak Lama juga tulis hadisnya ada. Jadi nanti bisa dibaca lagi itu hadisnya. Semoga Bu dan turun, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diterangkan Bapak bahwa orang yang tidak pernah sholat itu tidak akan tertolong. Bagaimana kalau dia itu yang tidak pernah sholat tapi didoakan mungkin oleh anak cucu atau didoakan terus menerus, apakah bisa menolong Pak? Terima kasih. Jadi ibda binafsi, ibadah itu masing-masing sesuai dengan jiwanya masing-masing. Ketika anak masih di bawah umur, maka tidak dosanya orang tua yang menanggung, ya, kaitan. Dia tidak punya dosa, masih pun rekeningnya orang tua. Setelah akhir balik, lepas dia punya rekening sendiri, cara amal sendiri, ya, dan dia akan melakukan dirinya sendiri. Orang tua didoakan. Tadi yang tidak sholat apa? Orang tuanya, ya. Orang tuanya itu nggak pernah sholat, ya, banyak. Didoakan kayak mampu, ya tidak akan mampu karena kewajiban ibda binafsi, ya, tidak binafsi. Jadi kalau orang tuanya itu mengaku Islam, bersyahadat, ya, tetap agama, dirayu masuk agama lain, diminta ini mendorong ngotot, nggak mau. Tapi saya tidak menjalankan kewajiban rukun iman dan rukun Islam. Dia akan jadi penghuni neraka pada saatnya akan masuk surga. Karena ada satu titik cahaya ilahiyah, yaitu syahadat. Masalah titik. Nah, itulah konsepnya. Dosa konsep itu tidak akan terampuni. Jadi kalau konteksnya di bawah mati, konsep bawah mati tidak akan terampuni. Dosa besar sebesar gunung pun di bawah mati akan diampuni kalau dia masih punya satu cahaya ilahiyah. Itu benar ya, paham ya? Jadi tidak bisa. Zaman dulu ya, mungkin ya zaman dulu itu kan nggak seperti sekarang. Jadi mungkin ada orang beragama Islam yang tidak tahu. Kalau sekarang kan banyak sekali pengajian, sehingga orang bisa mengetahui. Seperti itu, Matur Suwun. Ya. Jadi sekarang mudah ya, lewat Google kita bisa baca-baca di situ, ya. Tapi memahaminya itu harus punya ilmu, ya. Jadi orang baca kalau punya ilmu, ya nanti malah lebih sulit untuk mentafsirkan hadis atau menafsirkan satu ayat, bahkan bingung kalau nggak punya ilmu. Maka itulah wa ilmi wa amal. Jadi amal itu dasar dari ilmu, ya. Ilmu dulu baru amal. Jangan amal dibesarkan tapi ilmunya tidak ada. Maka tidak akan sah itu amalnya kalau kita hanya bicara amal tanpa ilmu. Itu ya. Mau nanya yang lain? Ini bahas tentang ini ya, jenazahnya ya, sunnah berempal anak kali kuburan. Yang saya tanyakan ini, apakah ada tuntunan atau apa ya, sunnah atau bagaimana, yaitu jenazah yang diadani, Pak? Diadani. Sering kalau kita itu mudir itu mengadani jenazah. Ini kalau kita memaknai arti adzan, yaitu kan mengajak sholat. Padahal dia itu jenazah. Kalau kita ajak sholat, satu itu. Kedua, dia itu dulu tuh sholat apa enggak itu enggak jelas. Tapi diadani. Lah ini bagaimana nih? Kejelasannya nih. Ya, Pak, turun, Pak. Ada yang lain? Atau kita jawab dulu ya? Ya, wajib waktu ain atau waktu kifayah. Kalau seorang mayat itu adalah Islam,
tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah zakat, pokoknya prakaruan. Ya, ini nyambung seperti yang disampaikan Bu Nur tadi itu. Pokoknya penuh dengan dosa, ya, penuh dengan dosa, merampok macam-macam. Tetangga itu suruh nyolat nggak mau, itu sebenarnya nggak mau. Itu maaf, pakai istilah yang jelek itu ya, tua rampok atau bajingan, itu macam-macam. Tukang macam, tukang pemerkosa macam. Tapi dia Islam, wajib kifayah untuk disebayangkan. Ini contoh dulu ya. Analog dari ini sama. Jadi orang yang meninggal itu disunahkan untuk diadat sebagai tanda bahwa dia itu adalah umat Islam, ya, biasanya. Disolatkan juga wajib, hukumnya masih kifayah. Ya. Kalau sampai tidak sekampung tidak ada yang mensolatkan itu, maka sekampung itu tidak semuanya. Ya, sama dengan Anda tadi itu. Ya, dari untuk mengatakan bahwa ini adalah umat kami, ya, umat kami ada panggilan sholat, tapi di antara ada sholat itu ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita berdoa pada Allah agar itu memberi falah itu apa? Kejayaan, kesejahteraan, kebahagiaan. Karena boleh berdoa itu boleh saja. Karena muslim harus berdoa, kan? Ini mestinya anu Pak ya, diadani itu untuk yang pelayatnya Pak ya, enggak untuk jenazahnya Pak ya. Jadi mengingatkan pelayatnya dong. Ya, memang untuk semuanya itu kalau sudah meninggal suruh sholat. Iya kan. Ya itu sebagai ada arti maknawi atau ada arti masyasi, tentu yang arti masyasi tadi itu masyasi. Ya. Jadi ya suasananya ketika pemakaman itu kan memang kondusif untuk mengingatkan bahwa ini kamu nanti dia mati meninggal, Pak. Kemudian ini diadani supaya mengingatkan supaya sholat. Ya. Mungkin hal-hal yang kalau dilihat dari kegiatannya, saya kira itu masih bisa dibahas. Ya, ada sunnahnya, ada banget ya. Ya. Jadi betul Pak ya, untuk semua yang hadir di situ, ini mayatnya sudah nggak ada manfaatnya, sudah nggak berniat apa-apa. Ya saling bertakaruf, ya, mengingatkan pada Allah bahwa yang pernah bisa tadi, inna awisahabu, ya, dia kiamat. Meninggal itu kiamat kecil bagi seorang, betul? Itu kan begitu. Meninggal itu kiamat kecil bagi seorang. Itu sudah masuk pintu akhirat kiamat. Pintu kecil kiamat dan itu di makam. Maka barangkali yang tidak sholat, inna awisahabu, nanti dia berjamaah suatu. Maka diingatkan lewat hadis itu, bahasa yang tidak pernah sholat, ya, maka dia akan tersiksa di kiamat kecil lagi tersiksa. Ini berkaitan pertanyaan Pak Ibrahim berkaitan dengan Buddha dengan Bu Nur. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas tausiahnya sore hari ini, bahwa saya sendiri belum pernah mengamalkan lempar tanah pada makam itu. Jadi juga belum tahu. Ini baru sore hari ini atau pengetahuan yang kami dapat. Namun apabila kita tinjau nanti Pak Ustadz untuk bisa ini hadis itu doif atau tidak, kalau mengingat misalnya idza matabnu adama ingkota amaluhu ila min salasin sedekah jariyatin awal min yontawambi awalatin solehin ya murah, awalatin solehin ya murah. Yang ditanyakan dulu itu apakah diterima doanya seorang anak atau seorang aulad itu pada orang tua yang tidak sholat atau tidak menjalankan rukun Islam, namun dia masih Islam atau bersahadat. Pemahaman saya adalah berhubungan dengan diterimanya di situ di alam barzah.
maka ada siksa atau ada ketenangan atau ada istilahnya taman-taman surga. Maka saat kita mendoakan orang tua itu akan dicabutlah atau akan diringankannya siksa barzah, siksa kubur. Yang berhubungan dengan pertanyaan Bu Nur tadi seperti itu yang saya pahami, semoga menjadikan lebih kuat kita untuk mengamalkannya. Kita selalu mendoakan, istilahnya mengamalkan birrul walidain yang kita amalkan. Yang kami tanyakan adalah pelepah kurma, Rasulullah meletakkan di atas makam itu sampai kering. Nah, diterjemahkan di Indonesia tidak ada pelepah kurma, maka semisal dengan bunga. Nah, untuk sampai kering itu apakah bisa disiasati dengan bunga itu ditaruh di atas vas bunga yang itu dikasih air, atau bunga hidup yang ditanam di atas makam? Misalnya bunga mawar itu kan mudah tumbuh, Pak. Apakah selama dia hidup itu juga diampuni gitu? Karena sekarang kan banyak orang yang kritis untuk kritisi hadis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Logikanya masuk ya. Segala sesuatu yang menyimpang menyisi hadis Nabi ya, itu jelas tertolak ya, menyisi hadis Nabi. Jadi bisanya Jibril pada Nabi adalah engkau mendengar si fulan itu menjerit karena siksaan. Coba Nabi ringankan siksaan itu umat itu. Ambillah pelepah kurma dan kemudian tajamkan di atas makamnya sampai kering, nanti akan dihisap kembali, karena amalnya begitu. Dan ketika orang tua yang tidak pernah sholat, dua anak yang sholat dan itu diterima, akan diringankan orang tua yang menderita dalam kubur diringankan. Contoh peristiwa adalah Ali bin Abi Thalib ya. Dalam kisahnya kan dia itu kan ketika ditalkin oleh Nabi Muhammad, Nabi seorang Nabi yang begitu besar manfaatnya untuk alam dunia, memberikan syafaat untuk bebaskan, tidak boleh, Allah tidak menerima amal perbuatannya Ali bin Abi Thalib. Namun diringankan siksaan mamanya tadi itu, seperti bapaknya sudah kecil, dia asuh oleh mamanya. Dia sejarah kalau kita baca hadisnya itu mamanya itu ada tindakan sahana yang paling bawah, karena syirik pada Allah kan. Ketika ditakin, aku masih berada dengan agama mbah-mbahku. Kita lihat ringkasan begitu saja. Maka akhirnya teringat sesaja di permukaan neraka dengan teropah dari logam yang tiap saat membidikkan otaknya itu. Itu paling ringan di neraka begitu. Mau nggak kita pakai teropah, pakai logam itu yang nyala terus itu, mendidih gitu ya, disuruh rokok gitu aja. Nah, nggak karuan apalagi dengan teropah dari logam ya. Maka kita tidak mau semuanya. Tapi kata nyanyi yang bergawas, tapi kita juga nggak pantas masuk surga. Maka hadisnya yang disampaikan oleh Ustaz Catur itu tidak ada ambisi masuk surga. Nah, ini yang matanya yang kurang pas. Mata itu redaksinya kurang pas. Setelah kita analisis hadisnya bahwa sepertinya tidak ada harapan kita masuk surga kan, dosa-dosa kita yang banyak di dunia ini ya. Melihat sisaan itu untuk masuk surga itu sangat berat ya. Maka itu mari sama-sama kita berupaya dengan ilmu ini ya, meskipun seminggu sekali kita kumpulkan ilmu, kita amalkan supaya ini jadi satu jalan itu wasilah kita masuk surganya Allah. Allahumma amin. Ya masjid ilmu itu kira-kira ya. Lagi tadi bunga yang ditanam itu. Oh ya. Ya, jadi hadisnya kan jelas bahwa si mayat menderita itu kan diringankan sampai keringnya pelepah kurma tadi itu ya.
Kalau kan direkayasa teknologi ditanggul tidak bisa juga, tapi itu kan menyelisih hadis Nabi. Segala sesuatu yang menyelisih mantan hadis Nabi, fi'liyah Nabi maka tertolak. Ya, gitu ya. Tertolak. Jangan. Jangan menyelisih hadis Nabi. Ngapusi ya. Enggak, karena kan banyak itu bunga ditaruh di vasnya di dekat maisan itu. Dikasih rumput hijau, sekalian ditanam kan satu Diri pot. kok malaikat yang ngelang bikin diri. Nah ini bahwa disunahkan pula untuk membawa bunga, ya. Ini nggak main-main ini Enggak ini apa ini? Sebab ada pelepah kurma. Ada apa ya, aliran atau golongan yang justru jangan pakai bunga. Ini dia juga hadisnya juga kuat ini. Nah ini yang mana ini ya? Produktivitas bunga deposito. Ya, gitu. Jadi ada yang mengatakan sunahnya itu tidak pakai bunga, gitu loh Pak. Jadi di sini ada sunah juga pakai bunga. Ini yang kuat yang mana nih? Tari bunga. Banyak loh. Saya menemui apa artinya sahabat, teman yang meninggal, no flower. Ini juga kuat Ya, banyak hadis, ya, ribuan hadis. Ya. Ada 3 aspek kita mengenai hadis itu 3 aspek. Perawinya, ya, perawinya harus yang dobrit itu benar kuat. Kemudian sanadnya jelas, sanad itu sandaran, ada sandarannya yang kuat. Yang ketiga matan itu isi hadis itu hadis. Jadi kalau isi hadis itu sudah menyimak berarti menjadi apa yang katakan Nabi. Ya, jadi pelepah kurma ini dianalogkan kias ulama, kiasnya ini bukan isma tapi kias. Menganalogkan bahwa hadis Nabi itu segala sesuatu yang segar-segar, bukan makanan, bukan bakso tapi ya. Segar-segar, daun-daunan, bunga-bunga segar-segar itu dikiaskan, itu bisa untuk di makam itu. Itu luas, ada luas sekali. Demikian. Sudah ada. Di saat kita haji itu toh Pak, pada saat orang meninggal tuh saya lihat ya, tidak ada unsur bunganya ya. Waktu memakamkan itu ya. Nah ya, sana tandur. Nah ya, ini coba. Pelepah kurma. Ya orang pelepah kurma. Ada di kampung itu kok duduk. Ini kan juga harus jadi pemikiran kita ya Pak. Modern. Ya. Cukup ya. Karena waktu juga udah masalah, tapi nambah ilmu untuk kita semuanya. Tidak apa tadi komik yang berkepanjangan, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan untuk itu mohon maaf kalau ada kekurangan dalam menyampaikan atau bisa terlalu mepet ya. Dan hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Rahim yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah berusaha kita mengadakan buka bersama sholat maghrib setelah bisa bersalat bersama. Bosan kita dengarkan tausiah yang diberikan oleh Saudara Haji Muhammad Umar Asidik. Marilah kita pesankan di dalam hati dan niat itu kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara lain. Nah, untuk kesempurnaan majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, agar majelis ini kita tutup dengan doa kifaraah majelis. Subhanallah.